Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki yang anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat lain bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi, dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, di malam Natal begini, biasanya kita memiliki banyak pilihan. Kita ingin pergi ke gereja Kota Baru, atau ingin pergi ke gereja Baciro, Jetis, atau Kidul-Loji, Pugeran, atau gereja lain di Jogja ini. Setelah kita memutuskan, saya akan ke gereja Kota Baru, masih ada pilihan lagi. Ikut misa yang berapa? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Setelah kita memutuskan ke gereja Kota Baru, kita memutuskan untuk ikut misa yang pertama. Itu pun masih ada pilihan. Kita mau pergi ke gereja bersama dengan siapa? Dengan orang tua kita, dengan yang kakung, yang putri, atau dengan anak-anak kita, atau dengan sahabat-sahabat kita.
Setelah itu pun, sewaktu kita sampai ke gereja Kota Baru, kita masih punya pilihan. Kita mau duduk di mana? Di bangunan yang utama, atau di sayap utara, atau di bawah tenda, atau di luar. Ini biasanya sebelum pandemi. Malam ini pun kita masih dalam suasana pandemi. Pilihan kita terbatas. Bahkan boleh dikatakan sepertinya kita tidak punya pilihan. Meskipun demikian, para saudara sekalian, Natal tahun 2012 itu jauh lebih lumayan daripada Natal yang kita rayakan pada tahun 2020. Itu sudah tampak dari apa yang kita lihat di dalam gereja sendiri. Dipersiapkan dengan sangat baik oleh panitia dan oleh OMK Kota Baru. Dekorasinya meriah, amat indah. Dan di balik dekorasi yang indah, meriah ini tentu ada tangan-tangan yang bekerja. Dan memang para saudara sangat membanggakan selama 1 bulan ini. Misalnya OMK, adik-adik kita, kakak-kakak kita, setiap malam berkumpul di pastoran mempersiapkan, menata potong demi potong ranting, menata semuanya sehingga akhirnya menjadi seperti yang kita saksikan pada malam hari ini. Maka meskipun dalam keterbatasan, toh suasana Natal 2021 ini jauh lebih lumayan daripada tahun lalu. Saudara-saudara sekalian, keterbatasan yang kita alami ini tidak hanya terjadi kebetulan kita berada di Jogja. Tidak. Pembatasan dan keterbatasan ini praktis sebenarnya mencerminkan suasana di gereja-gereja di Indonesia paling tidak. Semuanya mengadakan pembatasan-pembatasan dengan tujuan supaya kita bisa membantu menyebarnya virus yang memang tampaknya belum berakhir ini. Para saudara sekalian, pandemi ini memang nampaknya tidak memandang agama, bangsa, atau kelas sosial. Dan karena sudah berlangsung hampir 2 tahun, sepertinya sudah terbiasa. Kalau kita keluar rumah tidak memakai masker, kita merasa ada sesuatu yang kurang. Apa? Kalau kita pergi kemudian kita mencari tempat di mana mencuci tangan. Kita juga kadang-kadang mencari apakah sudah membawa hand sanitizer atau belum. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan baru yang terbangun, tercipta bersama dengan adanya pandemi keterbatasan itu. Namun bagaimanapun para saudara sekalian, malam ini kita merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap hari, setiap minggu saya berdiri di mimbar ini. Tetapi suasananya tentu berbeda dengan suasana yang kita saksikan, kita nikmati pada malam hari ini. Dan memang dalam suasana macam demikianlah maksudkan kita merayakan hari Natal, hari raya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam suasana macam demikianlah para malaikat mewartakan kabar gembira para gembala. Jangan takut, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Para saudara sekalian, inilah yang kita kenang di hari Natal. Allah begitu mencintai kita. Allah mencintai dunia kita.
dunia kita dengan segala isinya, dunia kita dengan segala keberagamannya. Hari Natal adalah saat Allah menampakkan cintanya dalam wujud bayi kecil yang tidak berdaya. Hari Natal adalah hari saat Allah memilih para gembala untuk menjadi pembawa kabar gembira. Kepada para gembala lah para malaikat memberitahu bahwa bayi kecil itulah sang juru selamat kita. Dalam bayi kecil itulah Allah hadir untuk menyertai kita. Dalam bayi kecil itulah Allah ingin memperlihatkan kepada kita bahwa kita tidak berjalan sendirian. Allah selalu menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita. Para saudara sekalian, menarik untuk mengingat kata-kata yang diucapkan oleh Bapa Suci Paus Fransiskus di dalam masa pandemi. Kita masih berada dalam masa pandemi itu. Dan Bapa Suci mengatakan demikian. Pandemi itu telah menciptakan krisis dalam banyak bidang. Namun krisis itu tidaklah selalu jelek. Krisis itu bukan sesuatu yang negatif, karena krisis itu bisa merupakan sebuah undangan bagi kita untuk mengadakan perubahan. Krisis itu tidak jarang mengundang kita untuk mengadakan pembaharuan. Cukup kita melihat pengalaman-pengalaman yang kita lihat selama masa pandemi, para saudara sekalian. Kita melihat negara satu dengan yang lain bekerja sama untuk mengatasi pandemi ini. Karena pandemi ini pula, gerakan solidaritas muncul di mana-mana. Orang mulai memperhatikan orang lain. Negara yang satu mulai memperhatikan negara yang lain. Dunia pun dibuat sadar. Tidak ada satu negara pun yang tidak tergantung dari negara lain. Dunia dibuat sadar bahwa kita ini sebenarnya keluarga besar yang tinggal dalam planet yang sama. Kesadaran ini muncul karena wabah, karena pandemi ini. Maka benar bahwa memang kita mengalami krisis setiap bidang, tapi tidak seluruhnya merupakan sesuatu yang negatif. Ada keutamaan-keutamaan yang dimunculkan karena suasana ini. Maka saudara sekalian, pandemi ini betapapun beratnya tidak boleh memadamkan nyala dari lilin Natal. Saya ulangi lagi, pandemi ini tidak boleh memadamkan nyala dari lilin Natal. Paus Fransiskus sekali lagi mengatakan demikian, Bapak Abraham, Nabi Musa, Yohanes Pembaptis, Rasul Paulus, bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah mengalami masa krisis di dalam perjalanan hidup mereka. Mereka ini meskipun mengalami krisis tidak dikalahkan karena mereka ini mau memeluk, berani memeluk situasi krisis itu dan membiarkan roh pembaharuan mengubah cara berpikir mereka, cara pandang mereka. Pandemi tidak akan memadamkan nyala lilin Natal kalau kita mau mengangkat muka kepada Allah.
pandemi tidak akan memadamkan nyala lilin Natal kalau kita berani dan mau pergi ke Bethlehem bersama dengan para gembala. Untuk apa? Untuk mendengarkan, menghidupi warta gembira yang disampaikan, yang dibawa oleh kehadiran bayi kecil ini. Bayi kecil yang terbaring di dalam palungan ini membawa sebuah kabar gembira. Maka dikatakan Natal adalah kado istimewa yang diberikan Allah kepada kita manusia. Yaitu bahwa Allah mencintai kita manusia. Immanuel, Allah beserta kita. Maka setiap kali kita merayakan Natal, para saudara sekalian, kita diingatkan sekali lagi. Allah mencintai kita dan itu tampak dalam penyertaannya selalu. Kehadiran Yesus adalah wujud nyata dari kerinduan Allah untuk menyertai kita. Apa yang kita risaukan? Apa yang kita gelisahkan? Apa yang kita takutkan kalau Allah beserta kita? Dan itulah warta gembira yang dibawa oleh bayi kecil ini. Allah mencintai kita, Allah beserta